Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. 15 dengan perikop keempat binatang dan anak manusia. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaannya yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Maranatha. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Silakan berjabat tangan kiri kanan, muka belakang Bapak Ibu selama memasuki minggu Advent yang pertama. Nanti setelah khotbah majelis penyanyi satu lagi, karena tidak ada pujian majelis memasuki minggu Advent. Terima kasih. Ya, ini baru wajah-wajah minggu Advent. Tema perenungan kita adalah memasuki minggu Advent yang pertama di hari ini, nubuat tentang Kristus dan kekuasaan dan kemuliaan. Nubuat tentang Kristus dan kekuasaan dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah karena atas kasih dan perkenaannya sajalah, maka kita semua bisa diizinkan masuk di minggu Advent yang pertama. Karena tidak semua orang bisa memasuki minggu Advent, karena dalam perjalanannya tiba-tiba Tuhan panggil pulang kembali kepada Tuhan. Dan kalau hari ini kita ada untuk masuk dalam minggu Advent dan masa-masa persiapan untuk mengakhiri tahun 2023, itu hanya karena kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari ke-337, minggu ke-49 di tahun 2023, dan fokus pelayanan dari GKI di Tanah Papua triwulan keempat Oktober, November, dan Desember 2003. Pembaruan Tuhan bagi GKI menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan pada minggu Advent yang pertama ini, kita sekali lagi diajak untuk menghidupkan pembaharuan kita yang berdampak menjadi berkat bagi lingkungan di mana saja saya dan Bapak Ibu Saudara berada. Jadi pembaruan itu artinya kehidupan kita mau terus berubah menjadi lebih baik. Pembaruan berarti kita meninggalkan kebiasaan lama kita, dibaharui untuk menjadi lebih baik. Dan menjadi lebih baik itu kehidupan kita punya dampak untuk orang. Dampaknya adalah kita menjadi berkat di lingkungan di mana kita ada. Bapak-bapak jadi berkat bagi mama-mama dan anak-anak, mama-mama jadi berkat untuk suami dan anak-anak,
anak-anak punya dampak menjadi berkat bagi orang tua, keluarga Kristen punya dampak menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar, persekutuan anak-anak Tuhan punya dampak di mana saja Tuhan tempatkan kita punya dampak dan menjadi berkat. Itu kehidupan yang terus mau dibaharui oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan dampak itu harus jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Nah, sebagai manusia, ketika kita kembali melihat pembacaan kita, sebagai manusia, umumnya setiap kita itu pasti pernah bermimpi. Ada di sini yang telah pernah mimpi kan? Coba angkat tangan untuk saya, jangan melihat. Pasti mimpi toh? Ada mimpi yang akhirnya bikin sampai tak bisa tidur, tak bisa jalan. Terus tanya, kira-kira mimpi itu apa ya? Mimpi-mimpi itu dia tujuan apa ya? Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberi penjelasan kepada kita bahwa Allah dalam otoritasnya, dalam kekuasaannya, dapat melakukan dan menggunakan apa saja untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Salah satu itu mimpi. Tapi bukan mimpi terus bikin rumus, Bapak Ibu. Oh? Ya. Sudah, saya tahu. Mimpi bikin rumus, duduk pinggir-pinggir, rumus. Begini terdapat bahwa itu salah itu, geleset itu. Itu kalau tabula balik boleh. Mulai tafsir mimpi dengan angka-angka itu. Jadi Tuhan Allah dia mau menyampaikan pesannya kepada umatnya itu bisa melalui berbagai macam cara. Dan salah satunya lewat mimpi, tapi mimpi yang betul ya, bukan mimpi yang terus rumus. Memang kita perlu ekstra hati-hati dalam soal ini, agar kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru tentang mimpi itu. Karena banyak mimpi terjadi justru karena kesibukan, karena kita lelah, beban hidup yang berat, atau juga sebagai bunga-bunga tidur saja. Biasa dokter bilang kita ada di bawah alam sadar kita. Karena kelelahan, karena kecapean, kemudian kita bermimpi. Yang perlu kita ingat, jika seseorang mendapat mimpi dari Allah, maka Allah sendiri juga yang akan memberikan makna yang jelas tentang mimpi tersebut, sehingga pesan atau berita yang disampaikan oleh Allah kepada manusia menjadi jelas dan dipahami secara baik dan benar. Bapak Ibu, beberapa kasus yang saya dampingi, mereka bilang, pendeta, saya mimpi toh suami begini. Tapi mungkin itu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada sang istri. Atau juga sebaliknya, pendeta, saya mimpi saya punya istri seperti ini, saya punya anak-anak seperti ini. Dan dalam perjalanan waktunya mimpi itu betul, Bapak Ibu. Dan itu mungkin pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat keluarga-keluarga ini dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Beda dengan kita lelah, kita capek mau mimpi sabaran-sabaran. Atau kemudian mimpi yang tadi saya bilang itu, mimpi kemudian orang mulai rumus. Saya kemarin mimpi Bapak itu dia plat nomor, cek dulu plat nomor berapa ya? Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, maka itu mimpi itu kita tidak bisa langsung bilang, oh itu mimpi dari Tuhan, tidak. Kalaupun mimpi ada dalam Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, berdoa tanya Tuhan, kira-kira mimpi ini seperti apa? Tidak kemudian kita mencari-cari penjelasan di mana-mana. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Daniel pasal 7, dia menjelaskan bahwa ketika Raja Belteshazzar memerintah di Babel, Daniel menerima penglihatan dari Tuhan lewat mimpi yang tidak hanya membuat Daniel menjadi terharu, tapi juga menggelisahkan hatinya.
Karena mimpinya itu, Daniel diberikan penglihatan tentang 4 binatang besar. Bapak Ibu, 4 binatang besar itu 4 kerajaan yang akan muncul memerintah atas umatnya. 4 kerajaan itu disimbolkan seperti singa. Bapak Ibu dapat lihat pada ayat yang kelima pembacaan kita. Sebelumnya, pembacaan sebelumnya. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua rupanya seperti yang pertama, ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Itu binatang yang pertama. Binatang besar yang kedua dalam mimpi Daniel ada pada ayat yang kelima. Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya di sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Binatang yang ketiga dalam penglihatan Daniel dalam mimpinya ayat 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Binatang ketiga itu macan tutul. Dan binatang yang sangat menakutkan, semuanya itu digambarkan bagaimana para pemimpin-pemimpin umat mengandalkan kekuasaan duniawi. Binatang keempat adalah sama seperti tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan, mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10 pada ayat yang ke-7 Daniel pembacaan kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keempat binatang-binatang yang disampaikan dalam pembacaan kita ini, binatang-binatang yang menakutkan, yang semuanya menggambarkan bagaimana para pemimpin-pemimpin menjalankan kepemimpinan mereka di tengah-tengah umat dengan mengandalkan kekuasaan mereka, mengandalkan kekuatan mereka, tanpa hidup takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka penuh dengan kekerasan. Mereka membanggakan kekuatan mereka sebagai seorang pemimpin penguasa duniawi yang dimiliki, lalu pada akhirnya mengalami kemerosotan. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin itu kalau dia sudah ada di tampuk pimpinan, yang harus dijaga adalah bagaimana dia dapat memimpin dengan baik. Karena bisa saja dia naik, tapi bisa saja dia akan diturunkan. Dan menjaga kepemimpinannya ini itu butuh sesuatu yang baik, butuh integritas, butuh sesuatu yang harus dia pertahankan yang baik untuk menjaga posisi kepemimpinannya. Makanya Daniel sampaikan binatang-binatang yang mau menggambarkan para pemimpin-pemimpin ini digambarkan seperti binatang-binatang buas, binatang-binatang pemimpin-pemimpin yang melaksanakan tugas tanggung jawab kepemimpinannya dengan keserakahan, dengan kekerasan duniawi, membanggakan kekuatan duniawi mereka, hidup dalam kepemimpinan yang tidak takut akan Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya justru kepemimpinan mereka itu tidak terjaga dengan baik. Kepemimpinan mereka mengalami kemerosotan, turun Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Daniel melihat tentang penghakiman yang dimulai pada ayat 9, ayat-ayat sebelum pembacaan kita. Daniel melihat tata-tata diletakkan. Daniel melihat, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Dan penghakiman itu ditandai dengan
tahta diletakkan, dan yang lanjut usia mengambil tempat kedudukannya. Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini menjelaskan tentang Allah sebagai yang kekal, Allah yang adalah hakim yang agung itu. Dia Allah yang agung, dia berdiri sebagai hakim yang agung, dan dia yang akan menghakimi setiap orang, termasuk penguasa-penguasa di dunia ini. Allah yang kekal itu penuh dengan kekudusan, keagungan, dan keadilan. Artinya para pemimpin-pemimpin ini ketika mereka tidak bisa menjaga kepemimpinan mereka dengan baik, maka Allah yang berdaulat, Allah yang punya kuasa itu, Allah yang akan mengambil alih seluruh kepemimpinan mereka. Karena dia Allah yang punya kekudusan, keagungan, dan keadilan. Bapak Ibu Saudara, pada ayat pembacaan kita, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kepada Daniel diperlihatkan datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Khusus pada ayat 13 dan 14 memberitahukan kepada kita bahwa Daniel tidak melihat secara terperinci dan jelas bagaimana penghukuman serta kebinasan terjadi terhadap para penguasa yang memerintah dengan kejam dan sewenang-wenang itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru di tengah mereka memerintah dengan sewenang-wenang itu, ketika mereka mengandalkan kekuatan dan kekuasaan duniawi, justru datang seorang manusia yang diberikan kehormatan, kemuliaan, kekuasaan untuk memimpin kerajaan yang kekal itu. Karena itu, mari kita lihat Keluaran 40 ayat 34 dan 36. Teman-teman multimedia tolong tampilkan. Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Di sana dikatakan, ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 38, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada padam api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Karena itu memperhatikan Keluaran 40 ayat 34 dan 38, Markus 14 ayat 62, Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka dapat dikatakan kepada kita semua di pagi hari ini bahwa ungkapan awan-awan dari langit bisa saja menggambarkan tentang kemuliaan, tapi juga mau menggambarkan tentang kedatangan Anak Manusia kedua kali. Dia datang tidak sebagai bayi, tapi dia datang sebagai hakim yang adil. Lalu siapakah yang disebut anak manusia? Dan siapakah yang disapa dengan yang lanjut usia? Bapak Ibu, pada teks ini tidak disebutkan secara rinci dan jelas siapa yang disapa sebagai anak manusia dan siapa yang disebut dengan lanjut usia. Yang pasti anak manusia pada bagian ini, dia datang dengan kemuliaan, sehingga tampil sebagai sosok pribadi ilahi, sosok pribadi surgawi, yang sekaligus juga menunjukkan sifat-sifat manusia itu. Sehingga dapat dikatakan di sini bahwa ia pribadi surgawi yang datang sebagai manusia. Untuk apa? Dia berperan aktif dalam proses penghakiman manusia, karena ia diberi kerajaan yang kekal.
oleh yang disebut yang lanjut usia itu. Anak manusia ini, Bapak Ibu Saudara, diberikan kekuasaan, diberikan kemuliaan sebagai raja, sehingga semua suku-suku bangsa, bahasa, bahkan segala bangsa mengabdi kepadanya. Bahkan kekuatan anak manusia ini adalah kekuatan kekuasaannya yang kekal. Kekuatan kekuasaannya tidak akan lenyap, dan kerajaannya tidak akan pernah musnah dan berakhir. Anak manusia ini pemilik kerajaan yang kekal. Kerajaan yang kekal tentu jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang tadi saya sampaikan para pemimpin-pemimpin itu, yang memerintah dengan kekuatan duniawi mereka. Gambaran anak manusia dengan kerajaan yang kekal pada konteks ini menunjuk pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan dunia. Apa makna dari kitab Daniel ini untuk kita semua? Sidang perayaan Minggu Advent yang pertama. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Allah dapat menggunakan apa saja dan siapa saja untuk menyampaikan pesannya kepada kita semua. Termasuk Allah dapat mengizinkan bangsa-bangsa kafir memimpin umatnya agar umatnya bertobat dan berbalik kepada Allah. Allah dapat menggunakan setiap musim kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk membawa kita dalam sebuah perubahan-perubahan, membaharui setiap kehidupan kita. Allah dapat menggunakan siapa saja, Allah dapat menggunakan waktu kapan saja, kondisi apa saja, untuk mengingatkan kita semua bertobat dan berbalik kepada-Nya. Jadi jangan pernah salahkan kondisi dan situasi, Bapak Ibu. Allah dapat menggunakan semua itu supaya kalau kita hidup jauh dari Tuhan, mari balik. Masih ada waktu yang Tuhan izinkan untuk kita mau berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pengendali seluruh sejarah perjalanan kehidupan dunia ini. Allah pengendali kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Allah pengendali kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Allah pengendali kehidupan pekerjaan, tugas tanggung jawab pelayanan kita. Jadi kalau hari ini masih ada yang bilang, saya begini karena saya, pelayanan bisa berhasil karena saya, pekerjaan saya berhasil karena saya, rumah tangga saya baik-baik saja karena saya. Bapak Ibu ingat, Allah itu pengendali, bukan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita hanya pekerja, yang mengendalikan kita itu Tuhan. Dan kalau hari ini kita semua ada dalam keadaan baik, mungkin ada di tengah-tengah situasi dan pergumulan hidup, ingatlah bahwa Allah dapat mengendalikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, penghakiman, penghukuman dan kehidupan yang kekal adalah sesuatu yang pasti bagi orang percaya. Toh tinggal selama-lamanya dalam dunia ini. Ini hanya tempat persinggahan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tempat menjalani seluruh kehidupan kita. Tempat mengisi pundi-pundi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mau sampai kepada Allah Bapa di surga. Soalnya toh akan sama-sama dengan Bapa di surga atau tidak, itu soalnya. Maka bagian ketiga ini, mari isi pundi-pundi dengan kebaikan, kebenaran, hidup dalam ketaatan, kepatuhan. Sebab penghakiman itu pasti ada, penghukuman itu pasti ada, kehidupan kekal itu pasti ada. Karena kita berumah bukan di sini, kita berumah di sorga. Dan kalau mau masuk di sorga, mari jalani hidup dengan baik dan benar, hidup dalam ketaatan dan kepatuhan, supaya tong semua nanti jumpa di sorga yang kekal. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dalam perayaan Minggu Advent ini ingatlah bahwa kita tidak lagi menantikan Tuhan yang akan datang sebagai bayi mungil di Bethlehem, tapi Dia akan datang kembali sebagai Raja
sebagai hakim yang agung dan kekal. Dan hakim itu dia akan meminta pertanggungjawaban setiap kita. Sebab itu, siapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Tentu tahu kapan kau hidup di dunia ini sampai kapan. Tidak ada satu orang yang tahu. Semua menjadi misteri dan menjadi rahasia dan kedaulatannya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, tadi bagian ketiga ada penghukuman, ada penghakiman, ada kehidupan kekal. Bagian keempat mengingatkan kita, Dia Allah yang akan datang sebagai hakim yang adil, Raja yang ajaib, Raja yang agung. Dia akan meminta pertanggungjawaban dari saya dan Bapak Ibu Saudara. Tadi saya bilang pada bagian ketiga, isi pundi-pundi kebaikan dalam kehidupan kita dengan baik, supaya ketika Dia meminta pertanggungjawaban dari kita dapat mempertanggungjawabkan semua yang telah kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kelima Bapak Ibu Saudara, semua yang terhimpun dalam GKI di Tanah Papua, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita semua agen-agen perubahan untuk terus menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan tutup diri, jangan jatuh batu sandungan untuk orang lain, tapi terus memperbaharui diri dengan baik. Di mana saja Tuhan tempatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita menjadi berkat karena kita sudah dibaharui oleh Allah yang punya hidup ini. Bukan soal tempat basah dan kering Bapak Ibu, tapi soalnya adalah ketika Tuhan tempatkan kita di mana saja, kita sudah jadi berkat atau belum, ataukah kita sedang jadi batu sandungan untuk orang lain. Selamat memasuki dan menikmati perayaan Advent. Siapkan diri kita dengan baik supaya setiap pribadi, setiap keluarga memasukinya dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera. Kalau belum ada yang terselesaikan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, selesaikanlah. Sebab Dia Allah yang mau hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi damai. Di tengah-tengah situasi aman, Dia hadir karena hidup damai, rukun itu baik. Sebab kesana Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Selamat masa raya Advent yang pertama. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua, dan biarlah kita semua hidup dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.